Paus mengatakan bahwa Natal itu tidak 25 Desember. Terus aku ingin tahu gitu ya, di mana sih di Bible itu ada ngomong bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu lahir di kandang domba, itu di ayat mana sih gitu? Kasihannya kita. Coba kalau itu terjadi kepada saudara perempuan kita, melahirkan dalam kondisi itu, terus dirayakan dengan hura-hura. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Mualaf Center Ayah Sofia. Dan di sini kita ada seorang pakar kristologi dan budayawan Indonesia yang yakni Gus Bekti. Nanti kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi dengan beliau mengenai tema kita pada kali ini, yakni waktu Natal yang entah kapan. Jadi kita telah mengetahui bahwasanya hari Natal oleh umat Kristen itu dipercayai sebagai hari kelahirannya Yesus yang bertepatan pada 25 Desember di musim dingin yang dengan suasana musim dingin yang bersalju. Dan itu sedangkan itu bertolak belakang dengan yang ada di ajaran Bible. Jadi yang perlu dipertanyakan di sini itu sebenarnya pendiri gereja pada mula-mula atau pendiri agama Kristen itu atas dasar apa menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Dan ritual-ritual keagamaan selama perayaan itu seperti menghias pohon dan berbagi kado itu sebenarnya ajaran Yesus yang dari mana? Kali ini kita akan membahas hal tersebut dengan pakar kami, pakar kristologi kami, dengan Gus Bekti. Ya, dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, supaya lebih lebih lengkap kita punya data ya, lebih netral gitu ya. Aku sarankan kalian buka di di Google ya, tentang bagaimana komentar Paus tentang Natal, tanggalnya itu bisa di set gitu. Paus mengatakan bahwa Natal itu tidak 25 Desember itu. Kamu lihat di situ nanti. Jadi supaya jangan aku saja yang mengatakan, tetapi ada sumber lain. Iya. Gimana? Katanya dia 25 Desember enggak? Ya kan di situ nampak nanti. Tapi gini aja. Kalau yang aku sudah itu berita beberapa waktu lalu kan. Pak, enggak tahu Paus yang siapa namanya itu. Itu apa dia juga mengatakan tidak 25 Desember gitu loh. Jadi Natal itu tidak jatuh pada titik dimensi waktu yang 25 Desember itu gitu loh. Dan Bible itu tidak pernah berkata kapan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu dilahirkan yang bisa dikonversikan ya, sehingga kan ini sistem penanggalan kan berubah-ubah. Yahudi itu punya penanggalan sendiri, terus nanti Gregorian dan segala macamnya itu. Dan aku ingat salah satu budaya itu dianggap tinggi apabila sebuah bangsa itu punya huruf tersendiri,
punya bahasa tersendiri, punya penanggalan tersendiri. Itu parameter-parameter antropologis begitu. Dan alhamdulillah itu dipenuhi oleh Jawa. Jawa itu punya huruf sendiri, aksara Jawa, punya bahasa sendiri, punya penanggalan sendiri. Sampai yang katanya kalau aku nulis di Facebook itu mesti ada neton kan. Seloso itu macam-macam, ada Seloso Wage, Seloso Pahing gitu. Nah, itu parameter tingginya kebudayaan sebuah bangsa gitu ya. Kalau Indonesia ini ya diwakili Jawa atau suku-suku lain juga ada, sepertinya Lampung itu juga dia punya huruf sendiri ya, bahasa sendiri, tapi kalau penanggalan aku belum tahu gitu. Nah, ini kan masalah konversi penanggalan. Dan memang tidak mudah kita mengkonversikan dari, kalau dihitung sekarang berapa abad? 20 abad. Terus itu banyak melesetnya, itu sesuatu yang wajar gitu loh. Makanya kalau kita bicara sejarah ya, dan kamu menerima informasi yang berbeda tentang sebuah sejarah dari apa yang kamu telah terima, itu jangan keburu-buru terus kamu salahkan. Orang sejarah itu relativitasnya cukup luas kok. Mungkin saja orang menerima sejarah dengan sumber yang berbeda gitu loh. Jadi kalau kamu tiba-tiba salahkan orang yang membaca sejarah tidak seperti kamu cara membaca sejarah, simpulannya beda, terus kamu salahkan. Itu kan kalau bahasa kerennya kamu mainnya kurang jauh. Mainnya kurang malam, temannya kurang banyak gitu loh. Terus tiba-tiba orang kamu bombardir dengan julukan-julukan yang tidak etis lagi, apalagi begitu. Sejarah itu relatifnya tinggi. Begitu juga menghitung waktu mundur, dan itu bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, abad ini. Itu tidak bisa jatuh pada satu titik tertentu, itu enggak bisa. Makanya kalau Paus apa itu? Fransiskus itu mengatakan 25 Desember itu bukan hari Natal, itu sesuatu yang biasa, natural saja gitu loh. Karena kita lihat sejarahnya dulu ya. Gini. Nih, sampai abad keempat ya, itu peringatan Natal itu beda-beda. Ada yang 6 Januari. Terus bergeser ke 28 Maret. Bergeser lagi ke 18 April. Bergeser lagi ke 29 Mei. Bergeser lagi ke 14 Oktober. Berapa kali bergeser itu? Gitu loh. Karena masing-masing punya cara menghitung waktu berdasarkan peredaran bumi dan matahari kan. Tinggal dia nanti Komariah, kalau dalam Islam itu Komariah atau Samsiah gitu ya. Kalau Komariah itu berarti perhitungannya berdasarkan peredaran matahari. Kalau Komariah itu bulan. Kalau Samsiah, agak error ingat temanku sekolah tahun 84 namanya Samsiah. Kalau Samsiah itu matahari gitu. Nanti akhirnya juga beda. Makanya ini bergeser berapa kali nih? 6 Januari, 28 Maret, 18 April, 29 Mei. Ya. Sudah 4 kali, 18 Mei, dan 18 Oktober. Udah hampir 7 kali. Akhirnya Konstantin menetapkan tanggal 25 Desember itu sebagai kelahiran Yesus atau Natal. Ini kebijakan politis. Itu loh. Kebijakan politis artinya begini, ketika di sebuah wilayah terjadi perbedaan pemahaman ya, dalam hal ini Natal, itu yang bisa memutuskan harus orang yang punya kuasa. Ya wajar Konstantin ambil alih karena dia punya kuasa. Lah kalau tukang ngaret mau ngambil keputusan kita Natal tanggal sekian, siapa lu? Berarti bukan didasarkan pada Bible. Bukan, karena memang tidak ada. Di sini tidak ada. Kalau kita buka di Injil Matius ya, itu diawali dengan datangnya orang-orang Majusi. Nggak ada dalam teks itu 25 Desember itu nggak ada. Nggak bisa lah, nggak ada gitu loh. Justru kalau kita berkembali ke Alkitab ya, ke Injil dan Al-Quran itu, di sini Injil dan Al-Quran kompak. Ya, di Injil itu gembalanya itu malam hari. Pertanyaannya kenapa malam hari? Karena siang hari panas.
gitu loh. Jadi disiasati sama penggembala-penggembala Israel itu kan. Kalau siang hari panas, berarti gembalanya malam harian. Di Injil itu menggembalakannya malam hari gitu loh. Artinya pada waktu kelahiran itu bertentangan dengan sekarang. Sekarang kok jatuhnya Desember, dari situ aja sudah bermasalah kan. Sekarang kan musim hujan sampai kita kedinginan tadi kehujanan. Oke. Kalau di Al-Qur'an itu pada waktu ketika korma itu berbuah bagus dan itu sedang panas gitu loh. Jadi dua kitab Injil dan Al-Qur'an itu mendukung bahwa kelahiran Kanjeng Nabi Isa meskipun atau Yesus ya, meskipun keduanya itu sama-sama tidak menyebutkan tanggal tepat gitu ya. Tapi berdasarkan situasi dan kondisi alam itu tidak sedang dalam musim hujan apalagi terus ada salju gitu ya. Itu kan kalau menurutku ya itu aksesoris terserah lah, apalagi pohon cemara gitu kan. Pohon cemara apa ada di Palestina kan? Itu kan perspektif dakwah aja dari mulai pergerakan-pergerakan kekristenan di barat. Itu menurutku ya oke lah sah-sah saja begitu ya. Tetapi itu sama sekali bertentangan dengan fakta realita di lapangan gitu. Seperti lagu juga ini. Kalau kita lihat Natal itu ya mesti ada domba, ada kandang domba gitu kan. Pertanyaannya, aku pingin tahu gitu ya. Di mana sih di Bible itu ada ngomong bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu lahir di kandang domba itu di ayat mana sih gitu? Aku cari-cari belum ketemu. Yang ada itu palungan. Sekarang apakah setiap palungan tahu ya? Untuk minumnya ternak. Apakah setiap palungan itu pasti di dalam kandang? Kan karena ada satu tempat dulu kita lari ke era-era dulu ya. Sebuah kendaraan itu dulu yang paling berjaya ya seperti kuda, onta itu ya. Itu dia punya tempat lain selain kandang. Itu dia untuk kalau bahasa sekarang itu diparkir lah. Ditambat gitu ya, di pohon atau di kayu. Itu juga ada palungannya. Gitu loh. Itu ada palungannya. Jadi yang bisa aku sampaikan, palungan itu tidak mesti di kandang domba. Kalau itu ternaknya domba loh ya. Itu juga kita belum tahu ternaknya domba atau onta atau yang lain kan kita belum tahu. Cuma kalau gambar-gambarnya itu kan ada domba gitu kan. Terus ada jerami-jerami itu. Tapi ya oke lah mungkin itu sebagai aksesoris. Tapi sekali lagi, apakah ada mengatakan bahwa lahir di kandang domba? Yang ada di Markus ingatku, di Lukas atau Markus itu dia di palungan gitu loh. Bentar aku lihat sini. Ya, semoga ini di Lukas 27 aku baca ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi ini ceritanya mereka kan pada waktu itu ada kebijakan kekuasaan Romawi sensus penduduk. Ibunda Maryam yang sedang hamil ini mau daftar sensus gitu loh. Tiba-tiba di perjalanan perutnya sakit ya, mules mau melahirkan itu loh. Terus nggak ada tempat, akhirnya di tempat yang ada palungan memang ada gitu loh. Tapi kan di Lukas tidak mengatakan apa tadi Lukas ya? Iya Lukas. Di Lukas ini kan tidak mengatakan kandang domba, gitu loh. Nah, masalahnya menjadi penafsiran yang memungkinkan ada penafsiran ganda. Pertama, apakah palungan itu mesti kandang? Kan nggak ada yang ditambatkan tadi, gitu ya. Nah, makanya kalau ada yang mengkritik kenapa itu ada kandang domba, ada domba, gitu ya. Ya seperti cemara dan salju tadi itu ya, itu ya anggap saja itu sebuah aksesoris gitulah gitu. Dan ternyata tidak semua kekristenan ya, memang secara mainstream kekristenan itu memperingati Natal. Tapi ada kekristenan tidak mainstream ya, dia tidak memperingati Natal gitu. Nah, aku pernah membahas di channel Subandite Sukoco ya, tetap tentang Natal, cuman itu kalau disampaikan terlalu panjang. Aku intinya aja begini, aku menulis tajuknya itu adalah gerah di Natal ya. Dan alhamdulillah
Meskipun aku menerima banyak bombardir dari teman-teman Kristen ya, karena mereka salah membaca, melihat, mencermati video itu. Padahal yang aku maksud gerah di Natal itu bukan Natalnya yang aku maksud gerah, tapi cara memperingatinya, gitu loh. Kalau Natalnya ya tentu aku tidak boleh masuk karena itu ranah akidah kan. Tapi aku hormati ada orang Natal. Tapi alhamdulillah setelah beberapa tahun, itu unggahan lama, ada teman Katolik itu langsung komunikasi ya. Dia berikan statement, dia bilang terima kasih dan awalnya minta maaf, saya lihat bisa dilihat di channelku ya. Gerah di Natal Subandi Teskoco itu. Pertama dia berpraduga begitu. Ternyata setelah aku jelaskan, begini loh. 3 kitab suci, kalau bisa dibilang kitab suci ya. Karena nanti ada yang menerima, ada yang tidak. Al-Quran, Injil, nanti kanonik ini ya, dan juga Injil Yakobus ya. Ini 3 ini menggambarkan penderitaan Ibunda Maryam ketika mau melahirkan. Sekarang Al-Quran, wajar nggak orang lahir di bawah pohon korma itu? Kan nggak wajar. Orang lahir itu ya di rumah, di kamar. Begitu beratnya penderitaan Ibunda Maryam ya. Makanya teman-teman Kristen itu sekali-sekali baca surat Maryam. Bagaimana Al-Quran itu memberikan pembelaan tanpa reserve kepada Ibunda Maryam yang dituduh berzina. Karena dia hamil tanpa suami gitu loh. Jadi beragama itu asik-asik aja lah, jangan terlalu a priori gitu. Baca, nggak usah diimani, dibaca aja. Supaya paham bahwa Al-Quran itu menjunjung tinggi atau memuliakan Ibunda Maryam. Al-Quran membela di sana ketika dia dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi. Itu jelas kok. Makanya ketika dia harus mengasingkan diri sampai akhirnya lahir di bawah pohon korma. Itu kan sebuah penderitaan, bukan sesuatu yang enjoy, bahagia. Ya kalau sekarang Citra Bunda, terus rumah sakit apa yang mahal-mahal itu kan. Sekarang kalau mau tetap supaya langsing bisa lewat sesar. Sekarang kan tinggal nari, kamu duit piro kon. Kalau yang istrinya pejabat tinggi males kelahiran normal kan, di sesar supaya tetap langsing atau gimana. Habis itu senang-senang. Ibunda Maryam tidak begitu. Dia melahirkan putranya dalam keadaan penderitaan. Itu Al-Quran. Berikutnya, Yakobus menggambarkan juga begitu. Di mana lahirnya? Di gua. Di dalam gua. Ya kan? Apakah itu normal? Kan enggak. Orang sedang melahirkan dalam keadaan, karena dia dalam perjalanan, ya, tiba-tiba mules cari tempat, akhirnya Yusuf ketemu gua, dimasukkan dalam gua. Nah, sekarang Injil kanonik ya di Palungan itu kan tetap aja bukan suatu tempat yang layak untuk bersalin kan. Artinya ketiga sumber ini, baik Al-Quran, Injil kanonik dan Injil Yakobus tadi ya, itu sama-sama menggambarkan bagaimana kasihnya, kasihannya kita. Coba kalau itu terjadi kepada saudara perempuan kita, melahirkan dalam kondisi itu, terus dirayakan dengan hura-hura, matching nggak? Gitu loh. Jadi aku bikin video itu maksudku bukan aku mengkritik cuman kan yang lihat video goblok semua. Apa ya? Emosionalnya terlalu tinggi nggak dicermati. Dan alhamdulillah ada temanku Katolik yang menonton itu, terus dia menjelaskan, dia justru mengucapkan terima kasih. Karena Katolik itu memposisikan Ibunda Maryam tuh sangat mulia, beda dengan Protestan. Makanya ada patung Bunda Maryam, Goa Maria, itu yang punya teman-teman Katolik. Gitu loh. Nah, sekarang kembali lagi ke fokus masalah tanggal. Ya begitu, polemik memang. Tidak ada tanggal yang mesti. Nggak bisa dipastikan 25 Desember. Gitu. Nah, untuk kita, teman-teman Islam, ya, harus menghormati. Caranya bagaimana? Jangan mengganggu. Biarkan saudara-saudara Islam, Kristen kita
melaksanakan apa yang sudah menjadi ritual ibadah Agama mereka. mereka. Iya. Jadi nggak harus ucuk-ucuk ngucapno lah apa ngucapno. Jangan mengganggu, kita hormati gitu kan. Begitu. Oke, itu tentang tanggal sudah clear ya. Jadi memang itu tidak alkitabiah, dan orang nomor 1 di Vatikan sih komandan itu ya. Komandan. Paus itu komandan. Katolik itu kan begini. Apa dia namanya? Piramid ya. Seperti militer. Instruksi atas itu akan diikuti sampai ke bawah. Kalau Protestan enggak gitu. Nah, ini panglima tertingginya sudah ngomong bahwa 29 Desember itu keliru gitu. Dan ini bisa dilihat kan di situ di Google. Itu dari aku, apa yang mau ditanyakan? Gini. Dari sisi budaya ya, Gus. Oke. Itu kalau misalnya ini ada referensi, kalau tanggal 25 itu ada hubungannya sama Namrud, Raja Namrud. Ya kayak orang zaman orang pagan terutama waktu itu. Itu kan mempercayai Namrud dan istrinya yang sekaligus ibu kandungnya itu loh. Itu sebagai dewa matahari. Jadi kira-kira ada hubungannya tentang itu nggak sih? Tanggal 25 apa Natal, perayaan Natal? Begini, memang ada yang berpendapat seperti itu ya. Karena memang ada titik temunya. Titik temunya apa? Begini, sama-sama di apa namanya ya, disinkretisme kan, diketemukan gitu loh pada satu titik temu supaya ini diterima gitu loh. Jadi dulu yang sedang dipuja-puja dewa matahari, ya sudah, ini hari kelahirannya dewa matahari ini dijadikan hari Natal. Lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Itu kalau menurutku strategi dakwah itu. Jadi kayak penyampur. Iya sih, itu namanya sinkretisme. Baru ingat. Sinkretisme itu berbaurnya antara budaya dan agama. Gitu. Tetapi aku tidak terlalu mengomentari itu sih ya. Yang aku perlu tekankan memang tanggal 26 Desember itu tidak bisa diklaim sebagai kebenaran yang mutlak. Itu aja sih. Kalau soal budaya itu nanti suka-suka lah ya. Suka-suka gitu. Monggo-monggo aja. Ya. Oke, apalagi? Oke, itu aja. Oke. Oh ya, terakhir penutup. Mungkin Gus Bekti ada pesan buat saudara-saudara kita umat muslim yang masih mengucapkan selamat Natal. Itu bentuk toleransi yang sehat atau gimana kalau dari sudut pandang Gus Bekti? Kalau saya mengatakan begini, seperti aku yang bilang tadi ya. Cara menghormati itu banyak kok. Kita hidup karena begini ya. Agama itu tidak bisa ketemu dalam titik akidah, itu tidak bisa. Agama itu akan ketemu pada titik muamalah, gitu ya. Atau begini, bahasa gampangnya begini. Berhubungan dengan interaksi sosial. Nah, kita bisa ketemunya di interaksi sosial. Kalau di interaksi akidah yang ke atas, yang vertikal, tuh nggak ketemu. Di horizontalnya kita ketemu. Nah, kita ketemu di horizontalnya saja. Caranya apa? Jangan mengganggu, hormati hak orang lain untuk memperingati hari yang mereka klaim sebagai hari suci kelahiran. Kalau mereka ini yang jadi masalah Tuhan kan, gitu loh. Sedangkan kalau kita kan nabi ya, yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung ya, mereka Tuhan itu atau Allah itu kan, mereka kan Trinitas. Di sini aja kan sudah nggak mungkin ketemu dua vertikal ini kan itu sudah bicara akidah gitu loh. Maka saran aku ya, aku banyak teman-teman Kristen, banyak pendeta juga banyak ya, ada pastor juga gitu. Saranku begini loh, bentuk toleransi yang diberikan itu seperti apa? Bentuk toleransi yang diberikan itu adalah hormati mereka, jangan ganggu mereka. Jadi bukan berarti menghormati itu kamu harus mengucapkan Natal, enggak, gitu loh. Hormati, ya. Jangan sampai diganggu keamanannya atau apa, jangan, dihormati. Karena itu juga hak mereka. Hak secara apa? Hak secara individu, hak asasi keberagaman, iya. Hak sebagai warga negara juga, iya. Iya kan? Iya. Mereka kan punya hidup di Indonesia, harus kita lindungi secara kewarganegaraan. Dia saudara kita, satu bangsa, kan gitu. Jangan sampailah terjadi yang enggak ada yang bom itu, aku juga enggak. Itu bukan Islam, enggak mengajarkan
kekerasan seperti itu enggak gitu. Jadi kadang-kadang sekarang kan dunia itu serba terbuka ya, terjadi pemelintiran berita yang gimana sehingga untuk membedakan yang benar dan salah sulit karena dicampur kan. Tetapi sesuatu yang perlu aku sampaikan, Islam dalam Al-Qur'an nih, mana Al-Qur'an ini tidak mengajarkan membunuh orang tanpa alasan main, apalagi jangankan orang beribadah di bom, mengebom dalam peperangan, mengebom rumah ibadah aja tidak boleh kok gitu. Intinya menghormati tapi tidak membenarkan juga gitu ya Gus. Menghormati tapi tidak membenarkan. Kalau tidak membenarkan ya otomatis tidak lah. Tidak, malah bisa semua agama itu tidak sama. Iya. Itulah aku bilang tadi, dalam tataran akidah itu kita nggak bisa ketemu. Mana bisa ketemu kalau kita bilang bahwa dia nabi sementara teman Kristen kita mengatakan dia Allah. Tuhan. Nggak bisa ketemu gitu. Ya sudah, kita hormati muamalahnya. Saya bagaimana? Jangan diganggu, berikan mereka kesempatan ya supaya mereka nyaman menjalankannya. Gitu aja gitu. Makanya ketika ada orang salah, banyak itu aku dibombardir sama teman-teman Kristen yang geblek gitu. Mbok ya dilihat kontennya video itu apa. Aku mengkritik itu bukan mengkritik Natal ya, tapi mau mengkritik cara memperingatnya itu mbok yo ojo hura-hura. Nggak tahu ini yang menonton bukan orang Jawa ngerti nggak gitu. Jangan hura-hura, sederhana hikmat gitu loh. Karena ibunda Maryam ketika melahirkan itu dalam keadaan penderitaan seperti itu. Gitu. Oke? Iya. Oke. Sudah? Sudah. Udah, aku tutup salam dulu kalau aku ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi penjelasan dari aku ya. Ya kita ngobrol-ngobrol lepas saja lah. Jangan terlalu serius, jangan terlalu berat-berat. Yang ringan-ringan saja. Semoga itu bisa merubah paradigma kita selama ini ya. Semoga ada saling pengertian antara dua umat yang memang berbeda. Islam dan Kristen itu berbeda ya. Sebentar lagi saudara-saudara kita akan memperingati Natal. Itu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada hostku yang sekarang semakin smart saja. Mungkin ya itu proses belajar ya. Oke, monggo Mbak. Terima kasih Gus Meti atas ilmunya yang sangat banyak sekali dan bermanfaat. Kita kembali lagi di channel Mu'alaf Center Ayah Sofia selanjutnya dan saksikan terus petualangan dakwah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.